Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hilang sudah prestasi pencitraan 10 tahun ya seorang Jokowi. Dihapus pidato Prabowo 1 jam saja. Ini artinya menarik begitu kan. Artinya bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Prabowo, pidato-pidatonya isinya daging semua begitu kan. Ini seolah-olah menyindir ya seorang Jokowi di situ begitu. Coba ini kita lihat saja seperti ini. Jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi apakah kita sungguh-sungguh faham? Apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita... Itulah tadi ya. Jangan tertipu pada angka-angka. Artinya secara tidak langsung bahwa kepuasan seorang Jokowi memimpin kabarnya dari lembaga survei hampir 70%. Nah, Prabowo tidak ingin di masa jabatannya begitu kan ya. Lalu kemudian memainkan hal-hal seperti itu. Nah, banyak tamparan-tamparan keras ya kepada seorang Jokowi di situ. Nampaknya ini isinya daging semua begitu. Padahal pidato seorang Prabowo ini tanpa teks. Mereka kenal dengan perdana-perdana menteri di situ begitu kan. Ini hebatnya seorang Prabowo. Artinya apa? Artinya bahwa ya dipimpin 10 tahun oleh seorang Jokowi pupuslah ya dengan adanya pidato 1 jam Prabowo saja. Wah, ini ngeri-ngeri sedap begitu. Artinya apa yang kemudian dilakukan untuk saat ini begitu bagi seorang Prabowo ya ini menandakan bahwa sosok Prabowo sangat-sangat luar biasa. Coba kita baca. Hilangnya sudah prestasi pencitraan 10 tahun Jokowi dihapus pidato Prabowo 1 jam saja. Kok nggak ada puja-puji perihal IKN? Untuk saat ini hal yang disampaikan Presiden Prabowo akan jadi catatan penting buat bangsa dan negara kita. Bagaimana realisasi dan kesesuaian antara hal-hal yang diucapkan dengan tindakan yang dilakukan. Itu yang harus dinilai. Jangan ada lagi pemimpin yang omongannya tidak bisa dipegang. Ya kita lihat saja, tunggu saja begitu kan. Karena dengan adanya seperti ini saya kira bahwa politik Prabowo ini akan berbeda dengan seorang Prabowo dengan seorang Jokowi nantinya. Karena seorang Jokowi ya kita lihat saja begitu kan ya. Apa-apa dipoles, apa-apa baliho. Tapi kalau Prabowo ini nampaknya anti dengan kayak begituan. Sehingga saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa sosok Prabowo ini sangat mumpuni nantinya begitu kan. Tapi dengan adanya seperti ini begitu kan ya, dengan adanya pidato-pidato seorang Prabowo di situ, ini menandakan bahwa ada sesuatu yang kemudian menjadi tamparan keras kepada seorang Jokowi. Coba kita baca ini. Hilang sudah prestasi pencitraan 10 tahun dihapus pidato Prabowo 1 jam aja. Bangga masuk G20, ekonomi ke-16 terbesar di dunia, padahal rakyat kita banyak yang miskin. Siapa yang mesti disalahkan? Ya yang disalahkan presiden sebelumnya begitu kan. Artinya apa? Ekonominya sangat rendah sekali. Ya, walaupun mereka bangga bahwa ekonomi kita ya nomor urutan terbesar dunia nomor 16, tapi rakyatnya makannya apa? Makan singkong, miskin di situ dan sebagainya. Inilah yang kemudian dikritik oleh seorang Prabowo. Siapa lagi kalau bukan pemimpinnya? Artinya kalau bukan Jokowi siapa lagi begitu kan? Dan Jokowi ya senyum-senyum di situ begitu. Ini menunjukkan bahwa citra seorang Jokowi hari ini sudah pupus ya. Power seorang Jokowi sudah pupus, tidak ada lagi di situ. Ya, kita tahu bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini banyak yang masih bertanya-tanya begitu kan ya. Apakah Prabowo dengan Jokowi masih sama? Artinya bayangan-bayangan seorang Jokowi apakah sama dengan seorang Prabowo? Nah, untuk saat ini kita lihat saja. Dengan pidato seorang Prabowo saja itu sudah menandakan kekuatan bangsa kita.
tapi nggak tahu lagi nanti implementasinya bagaimana. Apakah hasilnya, outputnya nanti bisa saja ya kong kali kong sana sini, kita tunggu saja. Nasib kita, bangsa kita belum tentu begitu, belum tentu belum tentu sekuat apa yang dibayangkan oleh seorang Prabowo, karena begitu banyak orang-orang yang masih memainkan soal-soal oligarki, terus kemudian kepentingan-kepentingan politik yang ada begitu kan. Coba kita baca. Padahal Pak PS dan Jokowi ini dari produk yang sama, setelah dilantik bicaranya lain. Itulah politik ya, itulah politik. Karena Prabowo ingin menang begitu kan. Apapun yang terjadi, ya Prabowo ingin menang di situ. Kalau ada ikan busuk, busuknya dari kepala. Jokowi pasti tidak merasa. Ya, artinya apa? Artinya ini kan pepatah yang disampaikan oleh seorang Prabowo ini menandakan bahwa perkataannya begitu menusuk ke jantung seorang Jokowi. Kenapa? Coba kita lihat saja. Bangsa kita gagal ya, ikan kita itu gagal dimulai dari kepalanya. Kalau kepalanya busuk semuanya, anggota badannya itu busuk semua begitu kan. Nah, saya kira ini menjadi tamparan keras bahwa siapa yang menjadi pemimpin bangsa kita kalau bukan seorang Jokowi kemarin. Jadi siapa yang rusak? Bagaimana supremasi hukum, konstitusi hukum ya, bahkan yang ada selama ini dipreteli sana sini. Bagaimana dengan sebuah realitas yang ada, ekonomi kita, angka korupsi, tambang ilegal semakin merajalela. Satu-satunya harapan kita kepada bangsa kita adalah seorang Prabowo, ya, berbeda dengan Gibran ya, sudah tidak diharapkan di situ. Karena ya itu aja begitu. Makanya dengan adanya seperti ini, ketika mendapatkan sebuah pernyataan dari seorang Prabowo dengan pidato-pidato itu, seorang Jokowi malah senyum-senyum di situ begitu. Mulai tersindir memang, mulai tersindir ya. Coba kita lihat, baca lagi. Laksanakan tugasmu jenderal, kuatkan nyalimu dan jadilah negarawan sejati seperti Pak Harto. Yang tidak mengucapkan merdeka di akhir pidato Presiden Prabowo adalah tidak patriotik. Semoga pidato Prabowo betul-betul jujur. Jika betul ya, walaupun malam ini pasukan cebong panik semua. Nah, kita lihat saja. Ya, pendukung-pendukung Jokowi mestinya banyak yang tidak terima begitu terkait dengan pernyataan dari seorang Prabowo. Tapi mau bagaimana lagi? Prabowo sudah berkuasa. Mereka ingin memberantas bagaimana ya keterbelakangan negara kita yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita begitu kan. 10 tahun nampaknya tidak ada hasilnya, hutang terus sana sini merajalela, bangun infrastruktur sana sini, rugi sana sini. Ya inilah mungkin yang disampaikan oleh seorang Jokowi. Jangan bangga dengan angka-angka itu. Kita masuk G20 kita bangga. Ya, ekonomi kita masuk 16 besar dunia. Tapi masyarakatnya makan singkong, makan jagung, ada kelaparan, kemiskinan. Buat apa masuk di situ? Itulah arti pernyataan dari seorang Prabowo. Makanya ya Jokowi mulai senyum-senyum. Nampaknya tidak memikirkan itu begitu kan. Ya soal bagi-bagi jabatan, reshuffle. Apa ya tujuannya reshuffle itu? Ganti menteri sama aja. Ya kalau ganti presiden ya baru berubah begitu kan ya. Makanya dengan ini membuktikan bahwa sosok Prabowo dan pidato-pidatonya sangat-sangat luar biasa. Menandakan ada sesuatu yang kemudian menjadi kritikan yang sangat luar biasa kepada seorang Jokowi begitu kan ya. Walaupun secara tidak langsung tidak mengatakan seperti itu ya, ini masyarakat sudah implementasinya arahnya ke situ. Kata Presiden Prabowo, Presiden Jokowi adalah salah satu presiden terbaik di Indonesia. Presiden Jokowi adalah guru saya saat pelantikannya. Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Kemudian diikuti yel-yel. Terima kasih Pak Jokowi semuanya. Jadi saya kira ya inilah politik yang ada begitu kan ya. Dalam artian bahwa ayolah kita menatap masa depan kepada bangsa kita ya. Jangan lagi ya bagi-bagi jabatan. Maka saya sebagai rakyat kecil masih pesimis sebenarnya kepada seorang Prabowo ya, Prabowo Gibran ini, karena nampaknya ya lihat saja realitasnya sekarang ya di kementerian-kementerian yang yang gemuk di situ menandakan ya tidak efisiensi untuk bisa menjalani roda kepemimpinan seorang Prabowo, kecuali Prabowo tegas begitu kan. Semoga saja omongannya Prabowo sesuai dengan apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Prabowo ya, kinerjanya semuanya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.